Puji nama Tuhan, beberapa kita yang ada, dan kita yakin bahwa 3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya ingat ujian yang sangat lama dan kita memutuskan untuk mengikut Tuhan. Luar biasa apa yang kita hadapi di dalam dunia ini. Bahkan saya ingat waktu awal-awal saya menerima Yesus sebagai keputusan saya untuk menjadi anaknya, saya tersisihkan dari keluarga saya tersisihkan dari lingkungan di mana saya ada di rumah saya, dan ujian ini menguatkan saya, dan sampai saat ini apapun dalam kehidupan saya yang saya hadapi, Tuhan senantiasa beserta saya, beserta kita semua. Dan kita yakin saat ini juga Yesus, Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi ada beserta kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita menyatakan bahwa keputusan mengikut Yesus, dan kita akan gentar lagi menghadapi dunia ini.
kasih. Kami yakin kami sangat berharga di mata-Mu saat ini, Bapa. Dengan segala kekurangan kami yakin Tuhan tangan-Mu terulur atas kami. Engkau senantiasa menjamah setiap hati kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus.
pernyataan hati kami Tuhan. Inilah pernyataan hidup kami. Kami mau mengikut Engkau selama hidup kami Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami ada saat ini Tuhan, oleh karena kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan buat segala hal yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala hal, sekalipun kami ada di dalam segala masalah. Tetapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu, Kau menjagai kami bagaikan biji mata-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di dalam surga. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bekerja atas kami yang mengambil bagian saat ini Tuhan, baik yang WL, singer, musik, LCD, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah tidak dengan kekuatan kami, tetapi biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati kami semua. Bahkan jemaat-Mu yang hadir Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini ada di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan sukacita karena menyambut Engkau ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkannya Tuhan. Terlebih kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mulai lemah imannya. Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas mereka. Kami rindu Tuhan, mereka kembali bersama-sama, berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Bapa bahwa keputusan kami adalah keputusan yang benar dan luar biasa. Kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu ya Tuhan. Dan pakai hidup kami Tuhan. Kami siap karena kami ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, bekerjalah melalui kami dan kami menyambut berkat-Mu. Kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri saudara? Biarlah kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita akan memuji namanya karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang kuasa, yang menolong di dalam setiap hidup kita. Kita katakan besar dan nama Tuhan. Pujilah Dia. Aku
tebus. Amin. Tapi saya masih melihat ada banyak muka-muka yang tidak berseri saat ini. Kita rindu, kita senantiasa ada di dalam bait-Nya, menikmati kuasanya, menikmati kasih-Nya, bahkan kita menikmati firman-Nya. Dan kita akan datang kepada Dia dengan hati yang penuh syukur, dengan kemurahan-Nya yang kita terima bahwa kita menjadi anak-anak-Nya. Kita akan menikmati bait-Nya dan kita akan menikmati kuasa-Nya saat ini juga. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita, tapi terlebih dahulu dengan kasih Kristus Bapak Ibu akan berdoa buat persembahan. Bapak yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami, Kau masih beri waktu buat kami Tuhan untuk berkumpul ke rumah-Mu, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberi yang terbaik buat Engkau. Biarlah persembahan ini dikelola untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan.
kita serahkan hati kita, bahkan kita percaya bahwa Roh Kudus akan membuka setiap hati kita, mendengarkan firman-Nya, melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Aku datang dan ku bersujud. dan saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
kami, agar kamu menjadi terang di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Terima kasih. Shalom. Senang ada Bapak Ibu Ibu dengan saudara ya, mungkin yang baru ada bersama dengan kita. Selamat datang bersama-sama dengan kita. Baiklah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang carilah Tuhan. Dua kata yang singkat saja, carilah Tuhan. Kita buka di dalam kitab Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya persilahkan yang mau membacakan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang keempat di firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya. Kitab Kolose menyatakan carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud mencari perkara yang di atas. Kalau kita belajar tentang sejarah, pada abad pertengahan lahirlah teknologi yang baru. Seperti pada masa kini ada teknologi yang modern dan seterusnya. Manusia mulai berkembang di dalam ilmu pengetahuan mereka. Mereka kalau dulunya itu mereka mengalami seperti wabah sakit itu yang beberapa waktu di sini walaupun tidak banyak, beberapa saudara kita kena chikungunya. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka sakit sebelum itu mereka takut kepada dewa-dewa. Mereka takut kepada penguasa-penguasa dunia ini, bahwa mereka sakit karena mereka salah, mungkin tidak mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Tapi waktu ilmu pengetahuan itu berkembang, mereka mulai berubah. Mereka mengatakan kita bisa mengatasi sakit penyakit. Mereka meneliti dan mereka mendapatkan obat-obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan sakit penyakit. Wah, manusia pada abad ke-15-16 waktu itu, mereka merasa bahwa mereka hebat. Mereka tahu semuanya. Mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka menjadi manusia yang bukan takut di dunia ini, tetapi menjadi manusia berkuasa di dunia ini. Lalu dari perkembangan ilmu pengetahuan itu timbullah satu filsafat atau satu pandangan yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu karena kemajuan zaman yang mereka hadapi. Mereka katakan Allah itu menciptakan alam dan manusia yang ada di dalamnya itu seperti pembuat jam, katanya. Seperti pembuat jam. Nah, pembuat jam itu
orang yang menciptakan jam itu, saudara, kalau sudah berhasil membuat jam itu, diapakan? Akhirnya itu akan dijual, dan pembuat jam itu sudah nggak berhubungan lagi dengan jamnya, nggak ada hubungan lagi karena sudah dijual, dan jam itu akan berjalan sendiri. Jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir yang salah, mereka jadi menganggap bahwa dunia ini tidak perlu Allah. Manusia tidak perlu Allah. Manusia bisa seperti jam mengembangkan, berjalan sendiri dengan kemampuannya, kekuatannya. Nah, itulah pandangan yang disebut deisme. Pandangan itu akhirnya menyebar. Ada tokoh-tokoh di Amerika sana, ada 3 tokoh terkenal dunia yang membawa itu kepada masyarakat yang ada di sana, yang dulunya adalah masyarakat yang menyembah Allah, dulunya adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, tetapi mulailah lahir pola berpikir seperti itu. Dan kemudian mereka mencetuskan 3 hal. Manusia hidup untuk mencari hidup, mencari kebebasan, mencari kebahagiaan. 3 hal yang mereka cetuskan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah yang sampai masa kini di berbagai tempat manusia beranggapan bahwa mereka hidup untuk mencari kehidupan yang jasmani ini. Dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat tadi, mencari perkara-perkara yang di bawah, tidak mencari perkara yang di atas. Mereka berusaha mencari kehidupan supaya hidup mereka layak, enak, cukup, berlebihan, dan lain sebagainya. Mereka mencari kebebasan. Karena filsafat ini, saudara, banyak di negeri barat sekarang manusia mencari kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kalau misalkan seorang ibu menggugurkan kandungannya, dikatakan itu kebebasan dari orang tua. Dia mau gugurkan, dia mau pelihara, itu tidak jadi masalah. Dan akhirnya di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, banyak berasal dari barat sana riset bagi anak muda, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tapi cari kehidupan, cari kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dan yang ketiga, manusia mencari kebahagiaan. Siapa di sini yang tidak ingin bahagia? Ada? Yesi ingin bahagia enggak? Kita semua orang suka dengan yang namanya kebahagiaan. Dan itu yang dicari oleh mereka. Bahkan kelompok orang yang disebut hedonisme, mereka tidak memperdulikan hal yang lain. Entah itu melanggar etika, melanggar segala yang tidak benar. Pokoknya bahagia, cari kesenangan di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, mengapa sih mereka kok manusia di dalam dunia ini menjadi seperti itu? Sebenarnya mereka manusia di dalam dunia ini telah mengalami
kehilangan. Sehingga karena kehilangan itu di dalam hidupnya, mereka mencari sesuatu yang hilang dengan pola pikir mereka sendiri, tidak mencarinya di hadapan Allah. Itulah sebabnya dunia pada masa kini begitu banyak manusia seperti itu. Mereka kehilangan. Sebenarnya yang mereka cari itu sudah disediakan Allah. Yang mereka cari sudah disediakan Allah. Apa itu saudara? Kalau tadi mereka mencari kehidupan, memang manusia ini telah kehilangan kehidupan rohani, kehilangan persekutuan dengan Allah, sehingga di dalam jiwanya ada kerinduan untuk mendapatkan satu kehidupan yang benar, tetapi mereka mencari kehidupan itu di dalam dunia ini. Sedangkan Allah menyediakan Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, mati di atas salib untuk melepaskan kita dari dosa, sehingga kehidupan kita yang mati, yang dicari oleh manusia itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati itu hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah yang telah mati untuk kita, menebus kita, melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, sehingga kehidupan kita ini menjadi hidup secara rohani, memiliki persekutuan dengan Allah. Kalau yang kedua, manusia mencari kebebasan, menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Adakah anak-anak muda di sini yang tidak suka kebebasan? Ada? Keja? Tidak suka ya? Tidak suka kebebasan? Kebanyakan kita itu, terutama orang-orang muda, lebih suka kebebasan kan? Kalau misalkan disuruh di rumah saja, waduh, kata Mas Yosi, bosan aku nek omah, ya, bosan aku harus keluar mencari sesuatu. Bapak Ibu, kita memang butuh kebebasan, tetapi Allah menyediakan kebebasan bagi kita melalui darah Tuhan Yesus. Kenapa sih kehidupan manusia tidak ada banyak hal yang datang yang tidak memberi kebahagiaan dalam hidup manusia? Karena mereka dibelenggu oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa. Dan kebebasan itu yang sejati ya. Kalau tadi kehidupan yang sejati kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Kebebasan yang sejati yaitu bebas dari belenggu dosa, menjadi menang atas kuasa kegelapan hanya oleh darah Kristus. Hanya oleh darah Kristus. Dan kebahagiaan yang sebenarnya yang bisa didapat oleh manusia ialah adanya sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Dan itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30.
Tolong dibacakan. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu, semua yang mengalami persoalan, semua yang mengalami masalah, semua yang mengalami sakit, semua yang mengalami hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Kata Tuhan, disuruh ke siapa? Ke siapa? Kepada Tuhan Yesus. Mari kepada. Kalau engkau terpuruk misalkan dalam kehidupan ekonomi menjadi sangat berat, Tuhan katakan, mari kepadaku. Kalau engkau mengalami masalah yang begitu rumit, kata Tuhan, mari kepadaku. Kalau engkau mengalami apapun juga di dalam hidup ini, seolah-olah ombak yang begitu besar menerjang kehidupan kita, kata Tuhan, mari kepadamu. Itulah caranya, saudara. Jadi, kalau engkau mencari sumber dari kehidupan, sumber dari kebebasan yang sejati, sumber dari kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus. Tapi kita nyanyikan ya, mau mengikut Yesus, karena di dalam Yesus kepenuhan segala sesuatu itu ada, saudara. Karena itu mari kita bukan mencari kehidupan, bukan mencari kebebasan, bukan mencari kebahagiaan. Yang harus kita cari pertama siapa? Tuhan Yesus. Karena Dia sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Amin. Saudara percaya? Loh? Saudara percaya? Ada yang tidak percaya? Ya. Ada yang amin, percaya katanya, tapi ada yang diam. Apakah diam itu tidak percaya? Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus yang mengembalikan hidup rohani kita, hubungan kita yang telah mati itu, terputus hubungan kita dengan Allah. Hanya melalui Yesus Kristus kita memiliki kehidupan yang sejati. Kenapa yang sejati? Karena pada awalnya Allah menciptakan manusia ini segambar dengan Allah. Dan waktu Adam telah dibentuk menjadi seperti sebuah patung, maka Allah sendiri menghembuskan nafasnya kepada Adam, sehingga ia dapat menjadi manusia yang hidup sebagaimana kita sekarang ini. Saudara, oleh karena itu Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia segambar dengan diri. Ada kehidupan dari Allah yang dihembuskan kepada manusia itu. Itulah kehidupan yang sejati. Kalau ada banyak orang misalkan
kalau di Jawa ini ya ada ilmu kebatinan, itu berarti mereka mau meneliti hidup yang sejati itu bagaimana ya. Jatine urip iku apa gitu ya. Jatine urip itu apa? Sebenarnya orang itu sedang mencari kehidupan, dan kehidupan jatine urip mung ana ning Gusti Yesus. Hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Dan kalau manusia merasa tertekan hidupnya, dia memerlukan Tuhan Yesus untuk melepaskan dari segala macam beban yang menekan kehidupannya. Dan kalau mungkin satu waktu saya lihat orang itu, misalkan wajahnya kok seperti merengut. Kenapa Ron? Satu waktu bukan hari ini. Karena tidak ada sesuatu dalam hidupnya yang menghilangkan apa? Kebahagiaannya, menghilangkan kebahagiaan. Nah, saudara, tidak ada hidup yang lebih indah, tidak ada hidup yang lebih bahagia kecuali kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karena itu, biarlah kita hidup mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada di gereja ini untuk apa? Datang ke gereja untuk apa? Datang ke gereja untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari sukacita. Boleh saja, tetapi ingatlah bahwa kalau engkau ingin kehidupan sejati, kalau engkau ingin kebebasan sejati, kalau ingin kebahagiaan sejati, jangan cari di dalam apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi carilah Tuhan Yesus. Amin. Carilah Dia, karena Dia sumber dari segalanya. Bagaimana mencari Dia, saudara? Waktu kita ada di dalam rumah Tuhan, biarlah tadi dikatakan juga di dalam kitab Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Jadi waktu pergi ke gereja, apa yang menjadi pikiran saudara? Mungkin ya, kalau saya nggak ke gereja, itu Mbak Tante atau Ibu Gembala akan WA, Bu Betty kok tidak ada, misalkan ya. Bu Betty kok saya lihat tidak hadir, ada apa, kenapa? Wah, daripada selalu ditanyakan, lebih baik saya ke gereja. Benar apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi marilah kalau kita pergi ke rumah Allah, kita pergi ke rumah Allah, kita itu mau bertemu dengan kekasih. Bertemu dengan siapa? Ada yang menjadi kekasih di sini? Ya, kalau sekarang sudah bukan kekasih ya.
menjadi istri ya Mas Luki. Tapi kadang-kadang ada loh anak muda ke gereja hanya ingin ketemu, ya. Tetapi marilah kita datang ke gereja, baik yang masih kecil-kecil di sana ya. Kalau ke gereja ingin mencari siapa? Mencari Tuhan. Karena kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan akan hadir dalam hidupmu, engkau memiliki segala yang baik. Amin. Yang berikut, bukan hanya waktu ke gereja kita mencari Tuhan. Kapan saudara mencari Tuhan? Kapan? Ya bagus, bangun pagi kata Mas. Saudara, kenapa kok bangun pagi? Menurut penelitian, saudara dan saya punya waktu 24 jam sehari. Waktu yang terbaik adalah waktu 1 jam saat saudara mulai bangun dari tidur. Waktu yang terbaik adalah 1 jam saat saudara mulai bangun tidur. Nggak tahu bangun tidurnya, ya kalau bangun tidurnya jam 8 pagi ya mungkin tidak menjadi waktu yang terbaik ya. Tetapi waktu yang terbaik adalah setelah kita bangun dari tidur. Dan kemudian dikatakan oleh Matius 6 ayat 33, tidak usah kita baca, hampir semua sudah hafal. Dikatakan apa? Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah, siapa rajanya? Tuhan Yesus. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ada di mana? Kebenarannya ada di mana? Di dalam Alkitab. Kebenarannya ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau engkau ingin menikmati hidup yang sebenarnya, kalau engkau ingin seperti yang lalu saya katakan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam sepanjang kehidupan. Kalau engkau ingin berjalan bersama Tuhan dalam sepanjang kehidupan, 1 jam pagi hari jadikan saat teduh, di mana engkau akan memuji, menyembah Dia, engkau akan merenungkan firman-Nya, engkau akan merindukan hadirat-Nya hadir dalam hidupmu. Jadi mari bertumbuh kita. Yang mungkin belum biasa mencari Tuhan dan belum pernah mengalami indahnya hadirat Tuhan di dalam hidup ini yang memberi kekuatan, memberi keindahan hidup, memberi kemuliaan hidup. Carilah Dia. Carilah hadirat Tuhan. Pada saat engkau datang pagi hari memuji, menyembah Dia, katakan, jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku rindu akan Engkau. Tuhan, mari hadirlah di dalam hati dan kehidupan saya. Ada banyak anak Tuhan yang juga suka doa pagi, tetapi kadang-kadang waktu berdoa bukan merindukan mencari hadirat-Nya, tetapi hanya mengatakan segala sesuatu yang diinginkan, mengatakan
segala sesuatu yang dibutuhkan, itu tidak salah. Tetapi engkau tidak akan menikmati hidup ini jikalau engkau tidak memberikan waktumu untuk mencari Dia, hadir di dalam hatimu, memenuhi hatimu. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Hidup saudara akan indah, walaupun mungkin ada ombak berat, ada tekanan berat, ada persoalan, ada masalah, tetapi indah berjalan bersama Yesus karena Dia sungguh hadir di dalam hatimu. Jangan lewatkan waktumu tanpa Allah hadir di dalam hatimu. Itulah yang Tuhan inginkan. Carilah Dia sehingga Dia betul-betul hadir di dalam hidupmu. Dan kalau engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, marilah sembahlah Dia dengan Roh itu. Pada saat engkau menyembah dengan Roh dalam hidupmu, maka Dia akan hadir di dalam hatimu. Siapa di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan tidak pernah merasakan indahnya hadirat Allah dalam hidupmu? Ada? Tidak ada, saudara. Kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus dan engkau memelihara hidupmu, mendekat dengan Dia, berdoa di dalam Roh, mencari Dia, maka Dia akan hadir dengan indahnya di dalam hatimu. Dan perjalanan hidupmu akan bersama dengan Dia. Sama seperti Henokh, akhirnya engkau akan diangkat Allah dalam kemuliaan. Marilah kita sadari, saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah memberikan waktu pada pagi hari untuk mencari Allah, tetapi mari kita tambahkan, sehingga saat kita mencari Allah, kita mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan saat teduh hanya karena sesuatu kebiasaan, Allah akan hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan satu, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus.
Saya mohon Saudara Pendeta Jimmy akan mendoakan kami semua yang ada di sini agar hidup kita boleh bersama Yesus dalam hidup sehari-hari. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Dalam kehidupan ini kami membutuhkan satu sosok, satu pribadi yang bisa menolong kami, yang bisa menguatkan kami, yang ketika kami ada dalam lembah kekelaman, kami boleh memegang tangan. Dan itu hanya kami temukan di dalam Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk setiap hari, setiap waktu kami mencari Engkau. Di dalam doa kami, di dalam ibadah kami, di dalam kehidupan kami, kami selalu mencari Engkau. Supaya kami boleh mendapatkan harta yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi kami. Harta rohani yang Engkau siapkan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Untuk setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan ini Tuhan, ajar kami selalu mencari Engkau. Ajar kami selalu datang ke hadirat-Mu untuk menikmati baik-Mu, untuk merasakan sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita senang pagi hari ini ada ibu dan saudara kita yang baru. Mari tolong perkenalkan diri. Bisa berdiri di situ dan menentukan. Ya, terima kasih. Saya istri dari Pak Sunyoto, Gembala, dan saya dulu datang ke Tumpang ini masih SMA. Nah, saya saudaranya dari Ibu Sum, Pak Sum. Saya baru tiba di Tumpang ini tadi 10 menit sebelum mulai. Oh. Minta maaf, jadi saya belum sempat lagi, jadi langsung ke sini ketemu Gembala dan Tuhan Yesus di sini. Jadi memang dengan khotbah tadi saya merasakan benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah ini. Walaupun saya datang tiba-tiba mendadak, jadi belum sempat mandi, jadi langsung ke sini minta maaf. Memang benar kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan datang pada saya bangun pagi. Saya menjalankan setiap pagi itu jam 3 bangun pagi, jam 3 itu selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, sebelum saya turun dari tempat tidur. Dan saya lihat Ibu Gembala, Ibu Deborah, mungkin karena saya Maria Walata. Sekarang ini karena Ibu Deborah dekat sama Tuhan, Gembala, saya lihat awet muda yang punya cita-cita. Itu tidak. Dan kalau orang dekat sama Tuhan Yesus seperti itu, saya itu udah kepala 50. Sekarang umur saya 55. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Saya senang. Kami juga senang. Kami semua senang bersama dengan Ibu dan putranya ya, yang ada. Cucu dari sepupu. Siapa namanya? Namanya JJ. Dia pelari, dia atlet pelari. Di sini liburan, ya dia atlet pelari juga. Iya. Jadi pengganti dari Pak Sunyoto. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya. Sebelum kita tutup, mari kita akan kembali bawa hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang Allah berikan. Saya undang semua berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan karena Tuhan sedang setia memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga
yang Bapa Surgawi telah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur, yang membimbing hidup kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk, ada